Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nur Alfi Syahri, NIM 0501192116. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi mengenai migrasi dan pembangunan. Dan saya akan menjelaskan subjudul bagian dilema urbanisasi dan migrasi. Pertama, kita harus mengetahui apa itu urbanisasi dan migrasi. Urbanisasi adalah proses perubahan jumlah penduduk yang terjadi di daerah perkotaan akibat perpindahan penduduk dari pedesaan. Sedangkan migrasi ialah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan melewati batas negara atau batas administrasi dengan tujuan untuk menetap. Nah, itu tadi urbanisasi dan migrasi. Lalu, materi pertama yaitu dilema urbanisasi dan migrasi. Dilema urbanisasi dan migrasi terdapat 5 poin. Yang pertama, urbanisasi sama dengan tren dan proyeksi. Nah, di bagian ini, hubungan positif antara urbanisasi dan pendapatan per kapita merupakan fakta khusus, paling jelas menonjol dari proses pembangunan. Umumnya, semakin maju suatu negara, berdasarkan pendapatan per kapita, semakin besar jumlah penduduk yang mendiami kawasan perkotaan. Lalu yang kedua, peranan kota. Kawasan perkotaan telah memainkan peran sangat konstruktif dalam perekonomian negara-negara maju dewasa ini. Dan kawasan ini masih menyisakan potensi besar dan belum terjamah untuk menghasilkan hal serupa dengan negara berkembang. Nah, yang ketiga, distrik industri. Perusahaan-perusahaan umumnya juga lebih suka berada di lokasi yang memungkinkan mereka belajar di perusahaan lain yang melakukan pekerjaan serupa. Imbas pengetahuan ini merupakan manfaat lokalisasi yang disebut distrik industri, di mana tepatnya lokasi industri itu tidak menjadi masalah. Lalu yang keempat, skala perkotaan yang efisien. Nah, efisien ini hanya dapat tercapai bagi sejumlah industri yang terkait erat, seperti industri yang memiliki keterkaitan yang kuat ke hulu dan ke hilir. Tetapi tidak banyak manfaatnya bagi industri yang tidak berkaitan untuk menempatkan diri pada lokasi yang sama. Lalu yang kelima, masalah yang ditimbulkan kota raksasa. Semakin meraksasanya kota merupakan akibat dari kombinasi sistem transportasi, hub dan spoke, dan lokasi modal pabrik di kota terbesar. Ada kalanya sebuah kota inti atau urban core menjadi terlalu besar sehingga tidak lagi dapat mempertahankan biaya industri yang berlokasi di tempat itu pada tingkat minimum. Nah, sebagai contoh, pemerintah mungkin berupaya menyebarkan industri tanpa mempertimbangkan sifat-sifat aglomeran ekonomi dengan memberikan insentif untuk mewujudkan penyebaran itu, tetapi tidak ada upaya mengelompokkan sejumlah industri yang berkaitan. Nah, itu tadi contoh dari masalah yang ditimbulkan kota raksasa. Sekian penjelasan dari saya mengenai dilema urbanisasi dan migrasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sari, 05019057. Di sini saya akan membahas masalah urbanisasi. Pertama, ada keterbatasan hunian daerah perkotaan. Di daerah perkotaan umumnya terdapat lebih banyak kantor dan minimnya jumlah hunian menampung masyarakat apabila terjadi sebuah urbanisasi, menjadikan masyarakat yang tidak bisa memiliki tempat tinggal yang layak di kota. Yang kedua, ada kota menjadikan terlalu padat tanpa adanya urbanisasi. Kota-kota besar sudah cukup padat, kurang nyaman untuk tinggali. Jika urbanisasi terjadi, maka situasi kota akan menjadi terlalu padat dan menjadikan perbandingan antara luas wilayah dengan jumlah penduduk kota di dalamnya. Ketiga, ada meningkatnya angka pengangguran. Pengangguran di kota bisa menjadi meningkat drastis apabila masyarakat desa yang melakukan urbanisasi tidak memiliki keahlian dan pengalaman kerja sebelumnya. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Kurniati, NIM 0501119208. Di sini saya akan menjelaskan tentang sektor informal di urban area. Sektor informal adalah merupakan unit-unit usaha tidak resmi berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa tanpa memiliki izin usaha atau izin lokasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, contoh pekerja dari sektor informal yaitu pedagang kaki lima, sopir angkot, tukang becak, petani, tukang semir, pedagang asongan, peternak, dan lain-lain. Sektor informal memiliki peran yang besar di negara-negara yang sedang berkembang termasuk negara Indonesia. Sektor informal adalah sektor yang tidak terorganisasi atau unorganized, tidak teratur atau unregulated, dan kebanyakan legal tetapi tidak terdaftar atau unregistered.
Dan motivasi pekerja sektor informal adalah memperoleh pendapatan yang cukup untuk sekedar mempertahankan hidup mereka. Mereka harus tinggal di pemukiman rumah yang kumuh, di mana pelayanan listrik, air bersih, transportasi, kesehatan, dan pendidikan yang sangat minim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Nikmatul Maula Pulungan, NIM 0501193226. Di sini saya akan menjelaskan mengenai potret perempuan urban dan migrasi dan pembangunan. Baik, yang pertama, perempuan urban adalah mereka yang mampu menyeimbangkan gaya dengan uang yang dimiliki sehingga memiliki kondisi finansial yang baik. Karena semakin tinggi gaji, semakin tinggi juga gaya hidup dan hal tersebut susah untuk ditahan. Perempuan urban modern semakin independen termasuk dalam hal keuangan karena mereka dapat menghasilkan uang dan membelanjakan uangnya sesuai dengan tujuan finansialnya. Oleh karenanya, perempuan urban semestinya memiliki independensi dalam hal keuangan tersebut. Selanjutnya, migrasi dan pembangunan. Migrasi adalah perpindahan dari satu lokasi ke lokasi lain, baik dari antar negara maupun satu negara. Pembangunan adalah proses perubahan dari segala aspek sosial seperti ekonomi, politik, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Ravenstein berpendapat bahwa migrasi tidak dapat dipisahkan dari pembangunan dan faktor utama yang mendorongnya adalah motif ekonomi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira Sardini, nomor induk mahasiswa 0501192084. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori rural urban migration, yakni migrasi dari desa ke kota. Menurut Todaro, model migrasi desa ke kota didasari oleh pemikiran yang pertama, migrasi dirangsang oleh pertimbangan ekonomi yang rasional antara keuntungan dan biaya dari migrasi itu sendiri. Yang kedua, keputusan berimigrasi bergantung pada tingkat pendapatan aktual di pedesaan dengan tingkat pendapatan yang diharapkan di kota. Yang ketiga, kemungkinan mendapat pekerjaan berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran di perkotaan. Yang keempat, migrasi terus berlangsung meskipun pengangguran sudah cukup tinggi. Nah, maka oleh karena itu dampak negatif dari migrasi yaitu memperburuk keseimbangan struktural antara desa dan kota secara langsung dan juga memperburuk kondisi tingkat pengangguran di perkotaan baik secara terbuka ataupun terselubung. Dan sesungguhnya migrasi membawa implikasi negatif yang selalu ditimbulkan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi dan upaya-upaya pembangunan secara keseluruhan, terutama yang termanifestasikan dari proses terus memburuknya distribusi pendapatan atau hasil pembangunan, sehingga aspek masalah gelombang urbanisasi yang cepat lebih penting guna memperbaiki pertumbuhan ekonomi, yang mana dengan pertumbuhan ekonomi yang baik akan membawa pengaruh pada pertumbuhan penduduk di negara-negara dunia ketiga. Mungkin demikian penjelasan dari saya dan juga teman-teman saya sebelumnya. Terima kasih.